Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita berjemur dalam rangka untuk membahas masalah COVID-19. Hadir para narasumber. Ya. Yang pertama adalah Prof. Dr. Yuyun. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran UB dan juga dosen UIN Maulana Malik Ibrahim, gitu ya Bu ya. Beliau ahli radiologi. Sebelahnya lagi ini Dr. Ilvidiana. Beliau adalah Warek bidang AUPK, Warek UIN Maulana Malik Ibrahim bidang AUPK. Sebelah kiri saya Dr. Kristiaji, SPMA ya, EM ya. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim. Sebelah kirinya lagi Profesor Hartono, seorang ahli IT, tapi nggak tahu ya pakai bawa plasma ini, apa juga perangkat Profesor plasma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema diskusi kali ini adalah manajemen krisis kasus COVID-19. Mengapa ini kita bicarakan di UIN Maulana Malik Ibrahim? Karena kita ingin bahwa perguruan tinggi harus punya kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. Apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh kita semua yang merupakan satu di antara tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Maka kita diskusikan manajemen ini, bagaimana kita mengatasi COVID-19 ini. Mungkin dari Bu Prof. Yuyun dulu, mungkin dimulai dari apa sesungguhnya virus corona ini atau COVID-19 ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu, nama saya Yuyun. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Surabaya, sekaligus di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Bidang saya di radiologi, khususnya spesialis neuroradiologi. Mungkin kalau COVID kita semua sudah tahu ya. Jadi COVID itu singkatannya sudah kayak COVID-19, coronavirus disease 19. Kenapa diberi nama itu? Karena ditemukan pertama itu pada Desember 2019. Ya. Jadi kalau kenapa sih virus ini menjadi pandemi? Kan pada 11 Maret 2020 kemarin virus ini sudah dijadikan pandemi itu karena penularannya sudah di banyak negara. Kenapa seperti itu? Karena ini kan virus baru, terus kemudian akut onsetnya itu yang cepat, jadi progresnya cepat. Jadi kalau kita terinfeksi itu progres menjadi buruknya itu cepat, itu yang menakutkan. Dan sebetulnya itu infeksinya memang tinggi, jadi kita gampang terinfeksi, akan tetapi sebetulnya mortalitasnya rendah dan angka kesembuhannya tinggi. Jadi kalau optimis, kalau terinfeksi itu kemungkinan sembuhnya sangat tinggi. Terima kasih Prof. Ini ada Ketua Satgas ya yang dibentuk oleh UIN Maulana Malik Ibrahim, Dr. Kristiaji. Sebenarnya bagaimana dalam mengatasi krisis kasus COVID-19 ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bawakan sedikit gambaran poster. Semoga tampak dari kamera. Jadi sedikit perkenalan, saya Kristiaji. Spesialis saya adalah emergency medicine. 2004 saya pernah ke tsunami Aceh, 2006 ke gempa Jogja, 2018-2019 kemarin terlibat dalam petugas haji, jadi kasus massal. Jadi insya Allah pengalaman-pengalaman itu memberikan kami banyak masukan untuk menjalankan strategi bagi satuan tugas COVID-19 di UIN ini. Oh jadi punya titel relawan ya? Kalau emergensi seperti itu gitu, harus ya. emergency Begitu masuk fakultas kedokteran ya sudah jadi relawan. Iya, otomatis. Negara dan dunia, Prof. Ya. Jadi sedikit ini kami sampaikan gambaran grafisnya. Jadi yang kita sebut dengan bencana itu adalah peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, yang kemudian memberi dampak timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan terutama adalah dampak psikologis. Dan COVID ini sudah dinyatakan sebagai pandemi, ya, di mana ini adalah bencana dengan karakter khusus. Jadi kalau biasanya bencana itu karakternya mendadak seperti gempa bumi, longsor itu mendadak, kalau yang pandemi ini progresif, jadi pelan. Jadi puncak masalah itu sebenarnya bukan hari ini, tetapi beberapa hari ke depan. Artinya apa? Artinya kita masih punya waktu, walaupun itu sempit, untuk mencegah supaya tidak sampai ke krisis. Nah, untuk memahami itu kita perlu belajar tentang siklus manajemen bencana ini, bahwa ini yang merah ini adalah puncak krisis. Ya, secara individu memang sudah ada yang sakit, tetapi kebanyakan dari masyarakat kita itu sekarang masih ada di hijau sama di kuning ini. Hijau ini apa yang bisa kita lakukan? Ini kita sebut dengan pra-krisis. Ini adalah krisis, ini adalah pasca krisis. Nah, harapannya dengan mengoptimalkan upaya pra-krisis, kita tidak jatuh dalam kondisi krisis. Dan ini butuh kesadaran bersama, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Artinya tidak ada satupun elemen yang akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi saran singkat, kalau mau mencari pihak siapa yang salah, itu kalau bisa nanti sesudah krisis saja. Sekarang yang kita butuhkan adalah bareng-bareng, bahu-membahu, menyumbangkan apa yang kita punya, yang terbaik kita punya untuk sama-sama menghadapi krisis. Jadi mungkin kalau cerita-cerita perang dahulu itu sudah biasa perang saudara. Mungkin di Islam sendiri pun Madinah juga biasa perang saudara. Tapi begitu ada lawan dari luar, ya kita semua harus bersatu. Ya, artinya nanti sesudah krisis kita mau berlatih berkelahi lagi juga jangan begitu, Prof. Jangan gitu, Pak Dokter ya. Maksud saya ini berlatih sekarang konsentrasi ya. Konsentrasi untuk menghadapi wabah ini ya. Artinya maksud saya adalah semua harus berprasangka baik, bahwa kita yang butuh, kita sekarang adalah kerendahan hati untuk bersama-sama. Nah, ini sedikit konsep. Jadi apa sih, kapan terjadi bencana atau pandemi? Ini ada 3 faktor sebenarnya. Satu, ancaman, dalam hal ini adalah virusnya itu sendiri. Yang kedua adalah kerentanan masyarakat, kerentanan dari pasiennya. Yang ketiga adalah berkurangnya fasilitas. Nah, apakah kita kemudian harus menghilangkan 3 ini? Tidak. Ya, kita hanya perlu menghilangkan satu faktor aja. Ya, entah itu meningkatkan daya tahan tubuh ataupun meningkatkan fasilitas. Ya, karena untuk virus ini tidak kita tidak tampak ini musuhnya. Jadi sementara kita abaikan. Ya, kita masih punya 2 titik ini yang bisa kita optimalkan. Nah, ini pun kemudian upayanya apa? Ya, secara sederhana upayanya sebenarnya cuma 2. Sebisa mungkin menghindari ancaman. Dalam hal ini kita terjemahkan sebagai social distancing atau physical distancing. Sebisa mungkin kalau ada musuh menjauh aja lah. Karena kalau sudah masuk dalam situasi perang, ya kesempatan kita jadi 50-50, 50-50. Artinya korban di kedua belah pihak. Dalam hal ini dua belah pihak yang berperang adalah manusia dan virus. Itu yang kemungkinan matinya atau kemungkinan hidupnya tinggal 50-50. Ya, virus mati sih tidak apa-apa, tapi manusia jadi masalah kan, seperti itu. Jadi sangat tidak bijak kalau kita kemudian justru mendeklarasikan perang melawan virus. Kalau saya terus terang tidak berani, Prof. Gitu. Saya memilih menjauh gitu loh. Ya, kalaupun nanti ketemu virusnya, ya saya sapa dengan ini, Prof. Jadi dokter pun nggak berani ya? Sangat nggak berani, Prof. Ya, apalagi yang tidak dokter ya. Gitu ya. Untung di UIN saya diajari ini, Prof. Yang kata terakhir ini cintai, Prof. Jadi kalau ketemu virus ya kita sapa aja lah sebagai kekasih. Terus nanti kita lobby untuk ya kira-kira kalau mau infeksi ya infeksi aja, tapi jangan parah-parah lah. Karena kita masih qualify itu kan punya tugas yang lain gitu, Prof. Jadi virusnya diajak kerjasama. Kurang lebih seperti itu, Prof. Ya. Jadi di sini pun kami mencoba menerjemahkan dengan ora et labora ya, ini jadi berdoa dan berusaha ikhtiar. Ini kami terjemahkan dalam bentuk grafis. Di sini ada 6 tahap. Sebisa mungkin tahap 1 ini kita optimalkan. Kalau
tahap 1 ini jebol pertahanannya, kita masih punya tahap 2 mitigasi. Kalau masih jebol, kita punya tahap 3, punya tahap 4, tahap 5, tahap 6. Artinya jangan kemudian kita langsung masuk ke tahap 3 atau rakaat ketiga, sedangkan rakaat 1 belum selesai. Seperti itu. Nah, di sini pun kami coba menggambarkan grafis, karena di UIN juga kita belajar dunia akhirat juga, kita sama sekali tidak mengabaikan berdoa. Malah ini yang utama, bahwa berdoa itu every time, berusaha juga every time. Cuman yang perlu kita lakukan adalah mengatur strategi, kan seperti itu. Sehingga di sini kami gambarkan, Prof, bahwa untuk kegiatan-kegiatan peribadatan ritual yang melibatkan banyak orang, ini kalau bisa lakukan setelah masa krisis lewat, seperti itu. Ketika sebelum masa krisis, kita optimalkan yang ini. Masih banyak ibadah yang pahalanya luar biasa. Di sini minimal yang utama ini kami paling atas adalah taharah, menjaga kesucian. Dan sudah selesai sebenarnya kalau semua orang paham tentang taharah. Artinya ya sudah, pasti akan menjaga kebersihan. Ya sudah, mau tidak mau hidup bersih dan sehat, kan seperti itu. Kemudian juga ada sholat 5 waktu, dan yang paling penting sebenarnya sedekah. Nah, sedekah ini apa? Ya yang dokter mau tidak mau, sedekahnya adalah nyawa dan martabat, kan seperti kalau itu. Kalau nyawa jangan dulu lah. Tahu yang kami pahami, Prof. Jadi di sini sedekah, zakat, mungkin ini waktunya memang untuk dari UIN sendiri untuk menginisiasi, dan dari kami pun juga untuk menginisiasi itu, walaupun masih skala kecil. Kami berharap di sini ada penempatannya masing-masing. Ini saya kira yang kita perlukan saat ini. Saya kira untuk sementara itu dulu, Prof. Ya, dari Dr. Istiaji tadi, saya pikir luar biasa. Di sinilah representasi dari seorang dokter yang mengintegrasikan ilmunya dengan Islam, ya. Mudah-mudahan beliau bisa lebih banyak mengeksplorasi dan mencoba untuk mendekati semua penyakit termasuk virus dan sebagainya dari pendekatan agama. Apalagi tadi Prof. Yuyun juga menambahkan, sebetulnya mengapa sih harus 14 hari gitu ya? Kita kan nggak tahu apakah ini angka keramat atau yang lain ini. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini kita berikan kepada Warek 2 sesungguhnya apa sih yang dilakukan oleh UIN agar kita bisa terhindar dan bisa memberi edukasi terhadap masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu, tadi Ketua Satgas kita, Dr. Kris sudah menyampaikan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah bencana. Kemudian Prof. Yuyun juga menyampaikan bahwa COVID-19 ini adalah pandemi yang sudah penyebarannya mendunia. Nah, kalau dalam menghadapi bencana, tentu kita bicara tentang resiko dari pandemi atau bencana ini sangat tinggi, sedang atau cukup atau sangat rendah. Nah, ini kita kalau lihat rumusnya, kalau kita lihat rumus resiko itu adalah ada ancaman, ada kerentanan dibagi dengan kapasitas. Nah, tadi disampaikan ancamannya apa? Karena COVID ini menjadi pandemi, maka ini sebuah ancaman. Kemudian kerentanan itu ada satu kerentanan fisik, seberapa jauh sarana prasarana ini memadai untuk proses isolasi dan penyembuhan. Kemudian yang disediakan oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah, termasuk di sini UI. Kemudian yang kedua adalah kerentanan sosial, termasuk tadi yang disampaikan Prof. Yuyun, yang saya tangkap usia semakin tua juga semakin rentan. Hati-hati, Prof. Saya masih muda ya. Kemudian juga perilaku. Nah, social distancing ini merupakan perilaku dari masyarakat kita. Kalau kita lihat kesadarannya seperti apa, sudah dianjurkan untuk social distancing tapi masih aja kumpul-kumpul tanpa ada kewaspadaan yang cukup. Nah, kemudian ada juga kerentanan ekonomi. Seberapa besar kemampuan masyarakat menghadapi pencegahan COVID ini. Yang terakhir adalah kerentanan lingkungan dari alam, udara, cuaca, ini merupakan kerentanan alam. Nah, karena itu dari ancaman pandemi tadi, kerentanan dari 4 yang ada tadi,
Maka supaya risikonya kecil harus dibagi dengan kapasitas atau kemampuan yang tinggi. Misalkan kalau ancamannya nilainya 10, kerentanannya nilai 10, 10 kali 10 100. Kalau dibagi 10 kemampuan kita, maka resikonya masih 10. Bagaimana resiko ini menjadi 5 atau menjadi tidak ada? Maka kemampuan kita lah yang harus kita gali. Nah, berangkat dari situ, UIN sebagai PKBLU, sebagai perguruan tinggi yang sudah BLU, mempunyai anggaran yang cukup dan cukup fleksibel dengan aturan-aturan yang ada. Maka anjuran dari Presiden untuk relokasi atau refocusing untuk pencegahan COVID ini kita sangat bisa. Yang kedua adalah warga kampus kita ini filantropinya cukup tinggi, Bro. Oh iya. Ya, jadi kalau penggalangan dana yang sudah dilakukan oleh LP2M itu sangat masif dan sangat strategis. Sehingga dari kemampuan ini yang kita miliki inilah yang harus kita tingkatkan. Ya. Tadi kan ada kemampuan masyarakat rendah, beli sanitizer aja sulit. Apalagi beli bilik kafi itu nggak bisa. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan. UIN Malang tadi dari sisi anggaran dan penggalangan dana untuk apa? Nah, ini kita siapkan untuk masyarakat, khususnya warga kampus, dan selebihnya adalah masyarakat umum. Kita Terutama sudah, yang berdekatan dengan kampus ya. ya, Desa-desa yang sekitar atau masyarakat di sekitar kampus ini yang ya. harus didahulukan karena keluarga yang harus lebih dahulu dijaga, yang terdekat. Nah, setelah yang terdekat sudah kita bisa bantu, maka yang sekitarnya lagi dan yang lebih jauh lagi. Atau mungkin bisa disebutkan misalnya apa sih alat itu yang disebutkan kafi itu Ya. yang dibuat Jadi oleh UIN? pertama kita sudah produksi massal tentang sanitizer yang dibagikan kepada santri ma'had, kemudian juga kepada dosen, Ya. kepada tendik, dan juga kepada masyarakat sekitar kampus. Karena kemudian kebutuhannya tidak untuk itu saja dari masyarakat, maka teman-teman dari Satgas yang sudah dibentuk oleh kampus membuat alat yang bernama kafi atau kabut antivirus. Kelebihan dari kafi ini adalah bentuknya tidak berbentuk spray, jadi nggak kayak shower sehingga ada basah-basahnya dikit, tetapi bentuknya gimana caranya kita masuk di situ seperti di spa, hanya kabutnya saja dan baunya harum, Ya. ada aromanya, sehingga kita masuk di situ nggak stres. Sekalipun hanya 20 detik. Nah, ini kelebihannya bentuknya seperti uap. Oke. Ini pertama kita untuk kantor kita dulu, Ya. di mana warga kampus yang masuk di sini semuanya aman. Harus masuk dulu ya. Harus masuk di Ya. bilik Termasuk kafe dokter dulu. juga ya. Sekalipun dokter. Oh. Nah, kemudian akan didistribusikan ke kampung sekitar. Ini Nah. masih produksi. Kemudian ke masjid, karena Ya. masjid juga tempat ibadah, tempat berkumpulnya masyarakat. Sehingga disitulah kontribusi UIN akan bisa kita lihat dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, oke. Selanjutnya nanti akan ada screening mobil seperti yang ada di depan ketika habis masuk pintu gerbang. Semua mobil yang lewat akan di screening dengan uap juga. Ya. Pintu kaca dibuka sehingga uapnya juga bisa masuk ke mobil sehingga orangnya nggak perlu turun seperti sekarang. Wah, luar Ini biasa ya. Luar pengembangan biasa. yang terus akan kita lakukan, Ya. inovasi dari teman-teman Ya. saintek, dari Fakultas Kedokteran, Ya, ya. ini dan semua Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan ya. Dan ini untuk 3 kampus ya. Kampus 1 di Kampus Sinoyo, 1 kampus 2 di Arang-Arang dan kampus 3 di Prejen. ya. Dan juga akan diberikan kepada masyarakat yang terdekat ya. Nah, ini hebatnya UIN, Bu. Ya. Saya kira lebih baik di UIN ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Bu Warek 2 tadi, UIN sebagai lembaga pendidikan tinggi diharapkan untuk mempunyai kontribusi dalam rangka untuk menangani masalah COVID-19 ini. Dan telah dilakukan itu, baik langsung maupun tidak langsung. Hari ini kita memberikan pencerahan terhadap masyarakat
agar kita berhati-hati. Itu ya, Prof. Yuyun, Pak Dokter ya. Nah, kita ikuti ini dari pengamat sosial. Beliau adalah Profesor Artono yang akan bicara terkait dengan sebenarnya apa sih dampak dari COVID-19 ini. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dibicarakan COVID-19 ini menjadi pandemi, Pak Rektor ya. Ya. Tapi kita tidak membahas tentang sosial lain karena kita adalah dari sains dan teknologi. Oh iya. Nah, terutama dari pasca sarjana. Saya adalah orang data science, Bu, ya enggak. Dan melihat daripada virus ini sebenarnya adalah, kalau saya lihat karena saya bukan dokter, saya dari ilmu komputer, virus ini sebenarnya lama sebenarnya, gitu. Itu adalah, kalau tidak salah itu adalah dari coronavirus, gitu. Coronavirus. Makanya kalau saya lihat itu adalah dulu itu adalah kalau orang bersin mau flu itu kelihatannya kena virus ini. Kalau saya cermati ya. Nah, karena saya juga dulu sering luar kota kok terjadi seperti ini model itu. Saya lacak coba ke website itu, kenapa kok ini terjadi model itu. Virus itu adalah namanya adalah protein spike. Ya, mungkin saya tidak tahu juga karena saya juga tidak biologi. Protein ini adalah kalau lepas maka dia ini adalah akan menginfeksi. Nah, kalau saya dulu itu sudah bersin-bersin terus Termasuk Profesor juga kena infeksi. juga dulu sering kena gitu model. Luar kota itu saya mesti kena gitu. Saya coba untuk buat satu plasma, Pak. Namanya adalah megaplasma. Kenapa kok harus plasma gitu? Kenapa kok virus ini terjadi? Mungkin adalah kehendak Allah. Kalau tidak Allah tidak mungkin. Yang kedua adalah karena ya ulah manusia. Yang jelas kalau udara ini adalah ionnya sudah turun, maka virus ini akan bergerak. Model gitu. Nah, saya berpikir bahwa berarti ruangan saya perlu ion ini. Saya buat namanya mega ion ini. Mungkin bisa dilihatkan ya. Ya. Oh. Nah, ini mega ion seperti ini. Ya. Nah, tapi belum. Nah, mega ion. Nah, ini adalah satu petir yang mana kita putar aja petirnya. Nah, dengan putaran petir ini maka ada terjadi ionisasi yang keluar daripada produk ini. Ion ini ada ion positif, ion negatif, tergantung daripada kita itu mau membuat ion banyak itu apa, yang positif atau negatif. Ya, kalau udara kotor itu adalah masuk ke sini maka kena plasma, maka udara bersih akan keluar. Virus ini adalah keluar karena udara kita yang memang sudah kotor. Virus ini adalah kecil, sangat terasa kalau udara ini adalah sudah kotor atau tidak. Lain kalau manusia udara kotor dan tidak tahu, masuk mobil sudah bersih karena sudah pakai AC, sudah pakai filter dan lainnya. Tapi kalau makhluk kecil ini adalah tidak bisa, dia sangat sensitif. Terjadi bahwa kalau di udara yang sudah bersih maka virus ini tidak akan berkembang. Di kerumunan manusia yang banyak maka virus ini akan berkembang banyak. Rapidnya akan cepat besar. Kenapa kok seperti ini? Nah, spike yang ada pada virus tersebut kalau kena ion positif sama negatif maka dia itu akan cepat menarik, Pak, atau adalah seperti magnet itu. Nah, spike yang sudah kena ion positif sama negatif maka dia akan pecah, hilang. Ya, Nah, menjadi yang namanya itu adalah hidroksid. Kalau dia sudah hidroksid berarti virus ini adalah sudah tidak bisa menginfeksi atau dia sudah tidak berbentuk virus lagi. Dengan adanya tidak bervirus lagi maka dia adalah menginfeksi manusia juga cukup sulit. Gitu. Ini saya pakai ini sudah 3 tahun, Tuh, Pak Rektor. ini berarti sebetulnya bukan dalam rangka untuk COVID-19 ya? Bukan rangka, tapi bisa digunakan untuk itu ya? Ini kelihatannya bisa untuk digunakan, tapi secara klinis kita belum pernah. Kita hanya coba untuk diri sendiri. Dan saya tidak pernah untuk promosi siapa-siapa, tidak pernah. Saya promosi pada teman-teman ini loh, saya buat seperti ini, saya coba komunikasikan. Ya, gitu. oke. Terima kasih. Saya kira seperti itu, ya, Pak oke. Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, Pak. Ya. Ya, meskipun profesor bidang TI, tetapi juga punya kepedulian terhadap hal-hal yang membahayakan manusia. Ya, tapi tentu diperlukan untuk eksperimen ya, agar semuanya ini bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bisa simpulkan bahwa sungguhnya kita harus ikhtiar.
semua kita lakukan dan kita pasrah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dokter dan kita semua masih hidup sampai ajal hilang. Insya Allah semua masyarakat kita kalau bisa menjaga akan terjamin, akan sehat, dan kita wajib sebagai warga perguruan tinggi untuk mendedikasikan terhadap masyarakat agar pandemi ini tidak berlanjut. Saya yakin 100% tidak lama akan hengkang dari bumi Indonesia dan hengkang dari negara ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.